Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Sekarang kita masuki bab yang baru atau pintu yang baru, kamar yang baru. Namanya istisqa. Istisqa itu artinya minta hujan atau minta dicebor. Itu. Sebab hujan itu kan al-mator, al-ghaiz, as-sayyib, hujan itu. Tapi maksudnya adalah minta diturunkan air hujan. Sebetulnya itu hujan tidak perlu jika ada air. Karena itu di Mekah tidak ada istisqa. Sebab air untuk orang Mekah itu cukup. Bahkan sumur Zam-Zam itu tidak pernah kering. Dan itu merupakan mukjizat 3 nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk mandi. Itu air Zam-Zam itu. Malahan diambil oleh setiap orang yang datang ke sana. Pan jamaah haji Indonesia mau menikah Mekah. Dan Zam-Zam itu ada keterangan adalah obat. Karena itu dulu saya mandi dengan air Zam-Zam, kebruswe gitu, pakai pakaian juga. Dikarenakan saya mandi, yang lainnya ikut mandi. Itu ketika ada akses jalan ke sana, ke sumur Zam-Zam itu 2002, sekarang ditutup. Bahkan ketika pulang diberi itu sagalon sewang. Kalau jumlah jamaah haji ada 4 juta, berarti 4 kali 4 juta galon ya, kali 5 liter. Dan itu tidak pernah kering. Kemudian ada yang mengukur ke bawah Zam-Zam itu. Ternyata sampai sekarang ukurnya tidak ada dasarnya. Kalau dulu diperkirakan 30 meter, begitu kan dicolok teh. Jadi alat oge kurang panjang. Pernah disedot suatu saat dalam 1 detik 8.000 liter. Selama 24 jam, tok seberapa detik teh 24 jam teh. Kali 8.000. Itu pernah turun 3 meter, tapi 3 jam kemudian ya jadi ke atas lagi. Dan apabila tidak diambil itu modal. Nah, itu kan mukjizat. Kalau diambil tidak pernah kering, dan itu mengandung mineral atau yang diperlukan oleh manusia yang sangat tinggi. Itu sumur air Zam-Zam. Karena itu jadikan obat. Bahkan ada doanya ketika minum. Ini terjadi di Madinah. Kalau Madinah itu subur tanahnya. Jadi ada di Madinah itu kan di bawah Arab Saudi mah batu, bukan tanah seperti kita. Ya seperti di sini di Bale Endah batu unggul. Ya gunung batu. Ya. Itu kalau ada air hujan, kemudian ada tempat yang keldong teh naon itu. Cekung.
kedekok gitu. Itu cairna didinya. Ngelengkop mah kali itu atuh ieu mah dekok siga mangkok. Nah, kalau ada air, ya kalau ada tanah, ya kalau ada tanah ada air, ya ada tumbuh-tumbuhan. Biasanya orang-orang Madinah itu mengambil air, sampai sekarang juga begitu. Orang-orang Arab itu mengambil air. Karena itu yang Balawiri itu apa? Tangki air. Dan di bawah hotel saya pernah lihat itu ketika orang membangun hotel, jadi di bawah hotel itu dibangun dulu ini bak dikadinyakeun, dah kemudian disedot ka luhur. Saya sabaraha tangki jam 3 itu kan ya sudah mengisi air. Itu di Madinah. Jadi di Madinah itu harus mengambil air dari lengkobnya, cekungan begitu. Kemudian dibawa ke rumah itu setiap hari. Dan di Madinah itu harus nyebor. Perlu diketahui bahwa korma itu dicebor. Beda dengan pohon kalapa, tangka cau, di urangnya diantep itu tangka kalapa. Karena itu harus ingat ada zakatnya tina kalapa teh. Tina 10 hulu teh hiji. Atau kalau kurma itu disukat di sekian wasak, itu nanti kita pelajari. Nah, suatu saat orang-orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di Madinah kejadiannya, minta air, datang kepada Rasul. Dan di dalam Quran juga itu sering diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang air hujan atau minta air itu. Nah, ini mukjizat Nabi Musa. Firman Allah, idrib bi'asokal hajar. Batu ini pukul dengan tongkatmu. Fan fajarat min husnata asyrata ayna. Gitu. Batu nate aya saageng masjid dieu. Batu nate. Jadi keluar. Dan sekarang juga masih ada yang keluar. Jadi ada 12 mata air. Mengapa harus 12? Kalau di Mekah kan 1. Jam-jam di sana itu 12 mata air. Wa idistasqa Musa. Ketika Nabi Musa istisqa. Mengapa harus 12? Sebab Bani Israil itu terakur, Pak. Semuanya ada 12 anak Nabi Yakub itu. Terakur jeung batur teh. Jadi kudu 12. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Jadi 12 teh ada kabilah-kabilahnya. Nah, itu menunjukkan Bani Israil ya. Kan ke anak sorangan ya, ke anak adi sorangan diasupkeunnya ka sumur. Moal aya di urang mah. Itu. Karena itu Bani Israil itu komun keur soleh pisan jara di Nabi. Komun jahat pisan. Nabi pun dibunuh. Nah, itu istisqa ya, istisqa Nabi Musa. Kemudian dalam tarikh yang lain juga dalam Quran ceritakan zaman Nabi Nuh itu kekeringan. Ini dalam surat Nuh ada. Tapi kalau kekeringan begitu semuanya sama, kita harus istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Bagi yang para mantan apanya lagu eta? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursili sama alaikum midoro. Tidak ada mantan di sini mah. Nah, itu dalam Quran. Jadi yang pertama itu istighfar, minta air itu. Karena itu kaitannya dengan dosa. Ada yang lama sekali sampai 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf itu 7 tahun. Bisa kasawangnya di orang 7 tahun teu hujan sok Pak.
Air memang ada, air ada itu di Sungai Nil. Ya, Sungai Nil itu kan sungai yang melintasi beberapa negara, kalau tidak salah 4 negara itu, yang bermuara ke Laut Mediterania atau Laut Tengah. Jadi tidak ke tidak ke Laut Merah, kalau itu ke Laut Tengah. Ada, tapi kan piraku orang kudah ngeduk di Citarumnya, di Bojongso, di Siganitri. Karena itu minta hujan. Nah, ini tidak turun hujan, jadi memang mengairi. Kalau kita lihat di Indramayu, Subang itu kalau musim kering itu pakai apa? Dari disedotin itu teh. Dari sungai. Kalau sungai keringnya juga digali itu untuk mengairi. Dan memang ada aturannya nanti dengan zakat. Kalau sawah diairi dengan alat dipompa pakai selang atau pakai pipa, ya pakai paralon, itu zakatnya setengahnya. Asalnya 10%, jadi 5%. Lebih jauh lagi setengahnya lagi, sampai 2,5% itu zakatnya. Kalau ternyata hasilnya tidak sama dengan yang dengan biaya, tidak perlu zakat. Tidak perlu zakat, sebab zakat itu kan ada nisab. Ya jadi nisab kumaha, sebab ini dipakai untuk mengambil air. Kita tadi urang yang sering hujan, kan ada tanah hujan gitu ya. Kalau seperti di Ciranjang itu di jalan rayanya sebelah kiri kanan itu sekarang musim hujan ditanami. Kalau bukan musim hujan dipelakan palawija. Di Cianjur itu ada cabang Persis Agrabinta di sana. Kalau musim kering anak mea oge leungit. Jadi bakat ku asup kaninya karena nya belah gitu. Bahkan palawija juga tidak tumbuh di sana. Padahal lautnya dekat. Kita lautnya cakat atau kadia teh. Hanya 1 kilometer, tapi tidak ada alat lagi. Kasihan sekali. Tangka cautan nepi ka paeh pan urang mataran nepi ka ditu. Nah, ini kembali lagi ke Madinah, bahwa Madinah itu memerlukan hujan. Ya. Walaupun tidak hujan, ada air-air yang tergenang di lengkau budak itu jadi danau. Nah, sebab pohon kurma teh harus saya berbalahan mah dikeum ya kurma mah. Biasanya itu ketika musim kemarau, bukan musim kemarau. Jadi di Arab itu ada 2 musim, musim panas dan musim dingin. Kalau di kita musim kemarau, musim hujan gitu. Jadi cenah usum rambutan, usum durian beda di itu mah. Ketika teman saya tanya, "Ustaz di Cigan itu usumna usum Covid cenah teh." Gitu. Jadi aya usumna banyak. Kalau di Arab hanya 2. Rihlatas syita'i wasoi, pada musim kering itu atau pada musim istilahnya musim panas sampai 50 derajat Celcius. Itu biasanya bulan Juli. Jadi kalau kebetulan bapak-bapak dihitung hajinya bulan eta, tapi sudah lewat kemarin. Ya, sudah lewat. Nanti haji itu sekarang kan Sa'ban. 25 hari lagi Ramadan. Terus Ramadan teh Syawal. Syawal itu berarti bulan Mei. Juni itu Dzulqa'dah. Juli Dzulhijjah saja musim panas. Kalau sekarang. Jadi yang pertama istisqa itu harus dengan istighfar. Aduh, saya hafal ayatnya tapi lupa itu. Itu dalam Quran surat Nuh. Ya. Ayat berapa? Oh iya. Ayat 10 loh. Ayat
ayat 10 coba. 10, 11, 12, 13 ya. Surat Nuh ya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya, terus. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Satu lagi. Mengapa kamu tidak takut kepada kebesaran Allah? Terus salah. Jadi ini memang tidak disebutkan kemarau. Ini kan dakwah Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, istighfar, minta ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Ghafar, Maha Pengampun. Nanti Allah akan menurunkan hujan. Bahkan hujannya itu lebat. Bahkan nepika di dia itu bakat kusum hujan loba budak. Iya di sini ya. Coba ulangi lagi. Ibu-ibu tadi tengah. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Tuh. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tuh, eta dalian teh Pak. Sum hujan teh. Tapi kebun ada, jadi tidak usah dicebor. Hanya satu, istighfar. Dan istighfar itu untuk segala sesuatu. Sakit yang pertama kali kita ucapkan adalah istighfar. Harus banyak istighfar, karena kata orang Arab ini ya. Orang Arab, dokter tetap para rayu, rumah sakit ditutup, bahkan itu obat kadaluarsa. Kalau kita tanya, geringan di Mina aya rumah sakit, di Ajizah ada rumah sakit, ke orang Indonesia. Sebab orang Indonesia itu kalau pergi haji kadang gering di situ teh, mereka maut gitu ya. Gitu. Apa katanya? Karena orang Indonesia itu salah istighfarnya, bukan kurang, salah. Jadi istighfarnya bari amek. Nya budak geus mandi, Pak. Sore geus mandi, geus hujan teh. Geus ganti bajuna, kekeceprakan deui, terus labuh. Tadi dinya istighfarna teh. Tapi teu ikhlas istighfarna teh. Astagfirullah. Sia teh tuh, make sia teh saya. Jadi istighfarna tuh harus benar-benar ya istighfar. Ini jadi istisqa yang pertama itu istighfar. Ini petunjuk dalam Quran. Dan ini bukan hanya ayat ini. Kemudian zaman Nabi Lut. Dalam Quran itu ada. Mereka mengharapkan hujan, sudah panas sekali. Kemudian Nabi Lut berangkat. Kata Nabi Lut, besok atau 3 hari lagi. Zaman Nabi Lut. Nabi Syu'aib. Kemudian Nabi Syu'aib berangkat, terlihat awan besar. Tuh cenah geuningan, sakeureng deui hujan. Padahal bukan awan, itu adalah asap kebakaran hutan. Itu zaman Nabi Syu'aib. Kalau zaman Nabi Lut itu mau hujan batu. Kemudian Nabi Yusuf ya yang terkena itu. Dan zaman Nabi Muhammad juga ada. Zaman Nabi Musa, kalau Nabi Musa tidak turun hujan tapi memancarkan air. Oh iya, hanya satu sekarang yang masih keluar airnya itu. Hanya satu itu di kurungan. Jadi kalau ke sana jangan lupa mampir ke Wadi Musa itu. Ya, sana. Insya Allah kurang kali itu deh. Murah kali itu mah tibatan ke Mekah. Asal jangan ke Mekah ke Madinah, jadi langsung ke sana. Sini istisqa Nabi Musa, kan ada ya. Wa idistasqa Musa. Dan Nabi Musa istisqa. Hadis nomor 534 an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qol kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutabazzilan mutakhashsyian mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yakhtub
khutbatakum hadhihi. Rawahu khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mutawadi'an, tawadu. Di sini dengan merendahkan diri. Biasana mah tungku tetenya. Pan beda jeung anu menang pertandingan kitu tak leumbang eta. Ieu mah kieu. Mun eleh teteh. Nah, seperti itu merendahkan diri dan merendahkan hati dengan pakaian yang sangat sederhana. Ini mutabadilan. Kemudian dengan hati yang khusyuk, dengan perlahan-lahan, dengan meminta-minta. Kita meminta perlahan, artinya berdoa. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagaimana ia sholat id. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Maksudnya sholat 2 rakaat. Kan kalau sholat id takbirnya 75. Kemudian ia tidak berkhutbah seperti khutbah kamu ini. Jadi Rasulullah itu keluar, itu cara yang pertama. Jadi banyak orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Ada 2, ada yang menuju masjid, ada yang menuju lapang. Nanti ada yang menuju lapang. Jadi hadis ini kalau tidak salah itu ada 4 macam. Jadi Rasulullah keluar dengan menundukkan kepala sambil ya berdoa, tawadu. Kade sanes tawadu orang Sunda. Ustaz Ahmad mah tawadu cenah. Tara mah waduit. Tawadu gitu. Tak cicing we gitu. Tah jajan ge alim we gitu. Tawadu pisan cenah mah. Mohon. Tapi ayeuna mah tidak nu tara mah wadu itu sanes tawadu. Ayeuna kartu ayeuna mah. Kartu. Tara mah wadu itu kartuna seueur. Artinya pada saat-saat istisqa kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, dan bukan hanya Nabi, yang lainnya juga begitu. Nah, di sini peran pemimpin. Jadi pemimpin bertanggung jawab. Ini Nabi sendiri ini. Salat 2 rakaat itu tidak dengan yang lain. Coba saja Ibnu Abbas memperhatikan ya, kemudian salat 2 rakaat. Ada keterangan ini di masjid. Jadi barangkali orang lain juga tidak tahu. Yang hanya tahu itu orang-orang yang dekat saja seperti Ibnu Abbas keluar. Tingali wayah kieu. Biasanya pagi itu. Pagi. Dan biasanya Rasulullah tara keluar itu teh. Diterangkan pada kesempatan lain Rasul itu duduk kemudian berdoa. Yang jelas doanya itu istighfar yang pertama. Pokoknya kalau berdoa yang pertama itu istighfar. Seperti doa Nabi Adam itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dalam sujud dalam duduk di antara 2 rakaat juga Rabbighfirli. Nah, nanti Rabbighfirli dulu itu. Kayak warzuqni nama terakhir. Kita baca hadis nomor 535. Wah, ini hadisnya panjang ya. Kita baca artinya saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat katanya, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu karena tidak ada air hujan, tidak turun hujan. Pak Ena orang kudu ngadu ka saha? Ka Jakarta, ka istana. Atau napi kadinya ke Pakuan. Karena itu nanti dibagi-bagi lagi ya. Katanya itu. Jadi di Jawa Barat juga nanti harus dibagi lagi itu. Yang kasihan itu orang Pangandaran kedau ka
hanya ke Bandung Pak, kan genep jam bebeja kumaha, tapi nanti itu ada pemimpin masing-masing, jadi KRT, KRW gitu. Tapi pemimpin zaman dulu beda, sebab pemimpin zaman dulu, zaman Rasulullah itu adalah ulama. Dari mulai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ulama, sampai Ali, Hasan, Husain. Ini kan dibagi dua nanti. Ada Muawiyah, anak Muawiyah Yazid tuh. Yazid itu bengis. Kalau anaknya Muawiyah lagi, nah itu orang yang terbaik. Saking baiknya dia tidak mau jadi khalifah. Jadi khalifah nu mana ya teh, pemimpin nu mana? Apakah ini karena Rasulullah itu sebagai kepala negara atau Rasul karena Rasulnya? Itu ada dua. Sebab nanti ada lagi zaman, kalau dulu ya zaman Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman mau istisqa tidak jadi. Sebab istisqanya sudah diganti dengan apa sih? Kalah sama eta sirum gitu, sirum gitu, istisqa. Dan ini memang mengangkat tangan. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang meletakkan mimbar di musola dan menjanjikan satu hari untuk keluar. Ya. Kemudian keluarlah orang-orang ke musola, bukan ke masjid. Pada Haji Busamsi itu pagi-pagi di sini ya. Di sini apa? Ternyata alis matahari. Nah, maksudnya pagi-pagi. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Nah, mimbarnya bukan seperti ini. Di Bandung, bapak-bapak ibu pernah lihat mimbar naik nanti payun? Di mana tadi dia? Di masjid mana? Jadi ini kan tegigir di payun gitu. Jadi si mimbar itu kan ya tangga gitu, duduk begitu. Di Bandung ayahnya. Kemarin saya lihat di mana itu? Kan? Ciater. Wah, itu kudu kan itu teman. Kada ka ciater. Abang karena orang dia ka ciaternya, tapi saya Bapak yang lain tidak perhatian. Bapak perhatiannya karena mimbar. Ujung Berung tuh, nya Ujung Berung lah. Masjid itu, Masjid Agung gitu. Masjid Raya. Ya, Masjid Raya. Kalau dulu kan Masjid Raya mah khutbahna teh di dia ngagantungnya. Nah, saya masih ingat tuh di dinding gitu. Khotib itu perhatian naon teh saya ngahaja Jumaah kalinya khotibna di dinya naik. Jadi ada yang menyatakan mimbar itu harus seperti itu. Mimbar teh naiknya di depan kemudian duduk begitu. Nah ini yang jadi mimbar yang ada di masjid dipindahkan ke lapang. Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Nah makanya ada duduk di atas mimbar. Kade di orang duduk di atas mimbar teh di dia. Kayak gitu duduk di mimbarnya, di kunci mimbar. Dia kan duduk di atas mimbar. Kemudian bertakbir dan memuji Allah. Kemudian bersabda. Nah ini kah dibaca ya mah. Innakum syakautum jadba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'uhu wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Tsumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa anta ghaniyyu wa nahnu fuqara anzil alaina ghaisa waj'ama anzata alaina quwwatan wa balagun ilahin. Nah ini khutbahnya dan doanya. Jadi doa itu bisa diawali dengan alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin boleh. Tapi kalau di sini berarti kudu apa anu ieu? Sanu kudu apa teh?
pamimpin ustadna kudu apaan ieu. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya. Falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sampai terlihat kedua ketiaknya yang putih. Tetap begitu tak. Jadi ngadu atas sana segitu. Kudu kitu. Katingali putih ketiaknya, pan urang mah hideung dikitukeun teh. Dikitukeun siga ngerek hayam gitu. Mata kada dibersihan. Nya atuh ustad tara ngabersihan nu kieu keur ngangkat kitu. Jadi gitu. Rasulullah mah, nah ini Rasul itu perawakannya atau kulitnya itu putih. Orang Arab Saudi itu putih. Yang hitam-hitam biasanya dari Afrika. Kalau ketiaknya putih, yang lainnya juga putih, katanya. Kemudian dia berpaling. Coba kita baca artinya. Sumahawala ilan nasi dohrohu. Nah, tadi kan menghadap manusia, kemudian di sini diartikan ya paling belakangnya kepada orang ramai. Jadi maksudnya menongongan ya teh. Jadi menghadap ke kiblat. Wa qallaba ridaahu wa huwa rafi'u yadaihi, dan dia selempangkan selendangnya. Jadi di sini kolaba itu dibalikkan asana belah dia, si sorbannya dikadiekeun. Summa aqbala 'alan nasi, kemudian menghadap orang-orang, wa nazala, dan turun. Fa shalla rakaataini, dua rakaat itu dengan orang-orang. Fa ansa'allahu ta'ala sahabatan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mega di sini apa? Awan ya, awan hitam. Kumulus ya. Ada kumulus, ada apa lagi? Anu kumaha ta anu hideung mana? Anu kumulus. Oh, kirimkan, bukan kirimkan mega gitu. Iya, mega mah ngahalangan matahari gitu. Jadi ngahalangan pan teh. Lalu datang guludug. Ya. Guntur. Kilat. Kemudian turun hujan. Harita keneh. Jadi di sini ustadz ya, kalau kita lihat dari ustadznya ya. Jadi ustadznya macam-macam. Ini ustadz yang jadi pemimpin. Di Bojong Soang, ketua cabang. Pemisah kota Kabupaten Bandung, ketua PD. Pernah ya dulu ya di Jalak Harupat. Nah ini pertaruhannya Pak. Pertaruhan betul-betul. Anas ngadoa kita siga Rasulullah seperti ini ya. Terus turun hujan. Tak itu jadi masalah. Makanya banyak yang tidak berani. Ustaz kapayun, cenah sieun turun hujan pan era teh. Sebab ini lu soleh teh kudu pimpinan dia mah. Karena itu datangnya kepada pimpinan gitu. Karena itu pejabat ada banyak yang tidak mau, bahkan tidak mau. Karena segitu sesuai dengan Rasul tapi turun hujan, berarti doanya tidak diijabah. Tapi pertaruhannya tadinya tah. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin mah setelah di Jalak Harupat hujan ya. Hujan. Walaupun lama gitu. Kalau di sini adalah hujannya harita. Pak Haji entis itu emut kene hari Jumat hujan itu ya, kita kan dari Madinah teh Jumat ya. Jumat. Nah, saya itu hari Jumat di Masjid Nabawi. Kemudian si imamna tuh ujuk gitu, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Gitu. Teka tingali imam nama gitu. Dan saya tanya yang lain mengangkat tangan tim. Sorenya hujan dan Madinah banjir.
Saya sehari Sabtu itu, Sabtu subuh sampai mengangkat ini ke masjid itu. Banjir Pak, Madinah itu. Sementara jamaah tidak ada yang ke masjid, ada yang tidak. Jamaah sebab pada saat itu mau berangkat pulang. Saya ingin membuktikan begitu. Eta imam Masjid Nabawi mati bisa doana gitu. Kade diri teu mati. Hanas kitunya apa kata turun hujan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia berkata hadis itu gharib dan isnadnya baik. Gharib itu artinya yang menceritakan ini hanya satu atau dua orang dari Aisyah ini dalam hadisnya itu. Karena itu hadis ini jarang dipakai oleh orang yang istisqa. Doanya lantaran doanya panjang teu apal. Nanti ada cara-cara yang lain. Kita lanjutkan ke 536 wa qissatu tahwili fi sahihi min hadisi Abdullah bin Zaidin wa fihi fatawajjaha ila qiblati yad'u thumma shalla raka'ataini jahara fihi ma bil qiraah. Dan ini hadisnya panjang ya. Dalam hadis sahih dalam Bukhari ini. Jadi ini dalam hadis Abu Dawud, dalam hadis Bukhari, fi sahih itu Bukhari. Kalau sahihan atau sahihain itu Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Zaid dan di sana disebutkan dalam hadis itu maka ia menghadap kiblat sambil berdoa, kemudian ia salat 2 rakaat dan ia baca salatnya itu jahar. Nah, jahar. Walidaraqutni min mursali Abi Ja'far Al-Baqir hawala lidaahu liyatahawwala qahtu. Dan hadis diriwayatkan oleh Daraqutni mursal dari Abi Ja'far bin Bakir. Ini Abi Ja'far bin Bakir itu dijadikan salah seorang imam Syiah. Jadi yang mengadakan Syiah itu di akhir gitu ya. Bahkan ada ceritanya dongeng gentong tentang Syiah. Dulu di Iran itu ada ini dipertemukan antara Syiah dan Sunnah, sok kumpul ke sana gitu. Ulama Syiah dan ulama Sunnah. Kemudian yang hadir ulama Syiah kalau ada 9 itu. Dari ulama sunnah tidak ada, silakan kurang sunnahnya itu. Masuklah seseorang gitu, bari ngelek sena dikit tuh, senana teh disimpan di luar, dikeleke gitu. Datang teh kadinya, siapa kamu? Saya ulama sunnah. Nah cenah ngelek sena, cenah betul-betul di luar. Sebab saya tahu orang-orang Syiah pada zaman Rasulullah itu sok maling senal. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kamu ini? Kan zaman Rasul tidak ada Syiah. Kalau begitu saya pulang lagi. Sebab kalian sudah menyatakan zaman Rasul tidak ada Syiah. Hebat ya? Orang mau gitu. Saya di sini mau diskusi tentang Syiah. Gitu. Tapi ternyata zaman Rasul tidak ada Syiah. Mengapa sekarang harus ada? Nah, di sini salah seorang, jadi ada imam 12 tanya Isna Asar, di antaranya ada Ja'far bin Bakir. Di sini mursal. Mursal itu orang ini tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu mursal. Kita lihat di sini mursal itu apa? Wa hawala ridaahu yatahawala qahtu. Ya Rasul itu selempangkan selendangnya supaya terpaling kemarau asalnya di sini. Pindahkan ke dia atau dari sini pindahkan ke dia, asalnya kering jadi hujan begitu. Tapi tong diemutan hadis ieu mah. Jadi ustad nanti kada nganggo salempang mangkaning cenah aya ustad nu tadi masuk nganggo. Nganggo teh saya nurutan Rasul. Ieu punuk sok tiis. Itu abdi.
kamari oge ka Garut nganggo eta we nganggo teh sorban. Ustaz mah cenah piknik nganggo sorban teh. Di itu mah di Arab kenek oge make sorban. Kan? Di urang anu sote gitu. Supir eta bajaya beli apal. Jadi itu mah sorban. Sorban teh seueur manfaatna dijadikan kanggo ieu tah musuk ieu. Coba kita lihat arti mursal. Halaman berapa? Halaman 6 cobi awas. Jangan, Pak. Apabila seorang tabi'i yang tentunya tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang diriwayatkan itu dinamakan hadis mursal, yakni yang dilangsungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak pakai perantara sahabat. Iya. Jadi Abi Ja'far ini bukan sahabat, tapi tabi'in gitu. Tabi'in itu kan tidak bertemu dengan Rasul, bertemunya dengan sahabat. Nah, itu mursal. Ini tergolong hadis dhaif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.